Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua, sahabatku terkasih ya, sahabat Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Semoga kabar baik selalu menyertai kalian ya. Masih bersama Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya, yang siap ingin menghibur kalian dengan membacakan tebaran-tebaran kartu ya, menjawab perasaan kalian, apa yang ada di hati kalian ya. Di sini pada kesempatan ini Mendes mengambil sebuah judul ya, kenapa dia cuek? Apa ada cinta yang lain di hatinya selain kamu? Ya. Kenapa sih dia cuek? Apa ada cinta yang lain di hatinya selain kamu? Ya. Di sini sudah ada 3 pilihan ya. Kalian bisa pilih file 1, file 2, file 3 ya. Karena seperti biasa Mendes shuffle dulu untuk mempercepat waktu. Oke. Kalian silahkan pilih file 1, file 2, file 3. Tapi seperti biasa tidak lupa akan saya beri suatu tanda untuk membedakannya ya. Ya, di sini udah ada 3 pilihan ya, sudah dibedakan dengan leontin warna Tosca, leontin warna silver, dan bronze warna putih. Oke, silahkan dipilih ya. Ya, silahkan dipilih. Ini Mendesium. Oke. Cukup waktu 5 menit ya. Fokuskan hati dan pikiran kamu ke kartu-kartu ini ya. Gunakan intuisi hati kalian dan fokuskan orang yang kalian pertanyakan di kartu ini. Dan jangan lupa berdoa agar energi kalian benar-benar tertumpah di di tumpukan kartu ini. Oke, silakan pilih 5 detik saja. Kita mulai untuk pilihan kartu yang pertama ya. Kenapa dia cuek? Apa ada cinta yang lain di hatinya selain kamu? Oke, kita lihat di sini nanti ada pesan apa ya dari kartu-kartu ini. Ya, oke, kita mulai ya. Ada leontin Tosca pilihan nomor 1. Oke. Aku mulai tebar ya kartunya ya. Dimulai dari bottom of the deck-nya. Di sini ada 10 keriting ya. Uang dari sumber yang tidak terduga atau nasib baik. Di sini dibicarakan seperti itu ya. Kalian berdealing dengan elemen api, fire sign atau Aries, Leo dan Sagittarius. Juga kalian berdealing dengan air sign atau elemen air, yaitu Cancer, Scorpio dan Pisces ya. Di sini aku tebar dulu ya. Ada 6 pedang, the Hierophant, King of Wands dan the Fool. Oke. Ini mewakili perasaan kalian ya. Kenapa dia cuek? Ya. Apa ada cinta yang lain di hatinya selain kamu? Ya, saat ini dia lagi melakukan perjalanan ya. Perjalanan untuk mencari kehidupan yang baru ya. Dimana di sini the Hierophant berdominan di sini. Ya. Hierophant adalah diartikan sebagai guru besar ya. Guru besar di sini yang sedang mengadili 2 orang yang minta pencerahan ya. The Hierophant sendiri digambarkan sebagai spiritual atau guru besar ya. Ya bisa juga diartikan sebagai kesenangan dunia ya. Dan di sini juga ada the King of Wands ya. King of Wands. King of Wands sendiri ya diwakili sebagai artinya ya sesuai dengan prinsip dia. Dia mempunyai prinsip tentang kehidupan dia sendiri ya. Kemudian disejajarkan dengan the Fool. The Fool di sini diartikan suatu kepolosan, kesucian ataupun awal dari perjalanan. Kalau kalian bertanya kenapa dia cuek sih? Di sini nih ada dia sekarang saat ini lagi mencari penghidupan barunya untuk menjadi lebih baik. Karena apa? Selama ini dia sibuk mencari kesenangan dunia ya kan.
Dia masih sibuk mencari kesenangan dunia. Dia lagi menyadari dan dia akan berusaha untuk mencari kehidupan baru di depan sana ya. Kenapa dia cuek? Dia lagi memikirkan masa depannya ya. Dia lagi memikirkan nasib baiknya nanti ke depan. Karena apa? Di sini dia lagi menyesuaikan prinsip dia itu ya. Hidup adalah perjuangan. Di sini dia punya prinsip seperti itu. Dan dia akan mengawalinya, baru akan mengawalinya saat ini. Maka kalau dia cuek bukan karena dia ada yang lain, tapi memang karena dia lagi mempersiapkan diri untuk ke depan, untuk hidup selanjutnya gitu. Memang sih ya, sekarang kita klarifikasi. Di sini ada 7 koin ya. Terus ada King of Wands kembali ya, ada King of Wands. Dan ada The Star ya. Terus kemudian ada Five of Wands ya. Jadi saat ini dia cuek sama kamu itu karena apa? Dia punya prinsip tidak mau gagal dalam hidup masa depannya hanya karena kesenangan dunia ya. Dia akan mengawali semuanya ini dimulai dari titik nol, yaitu the pool, kejujuran, kesucian, dan awal yang bagus. Karena apa? Selama ini dia teman sibuk dengan duniawinya dia. Ya di sini sedang dia juga mengalami suatu kesulitan ya, menunggu suatu kepastian tentang nasib dia, tapi belum pernah terjadi kebaikan itu. Di sini mulai dia beranjak untuk bertindak ya. Karena apa? Di sini ya, kehidupan dia, harapan dia itu ada di, justru kalau aku mau kasih tahu di sini, dia punya harapan di kehidupan bersama kamu itu nanti menjadi lebih baik ya. Karena selama ini mungkin kalian hanya bertengkar untuk hal-hal yang tidak penting. Makanya dia ambil tindakan untuk mencari kehidupan baru, yaitu untuk mengadu nasib atau untuk memperjuangkan kehidupan di ke depan agar lebih sejahtera ya. Dia punya banyak harapan bersamamu, harapan suatu nasib yang baik ya. Lagi dimulai di sini ya. Terlalu dia selama ini terlalu ikutin kata hati, cuma cukup melakukan kesenangan dunia tanpa memikirkan ke depannya gitu. Terjadi pertengkaran di antara kalian selalu begitu. Makanya dia benar-benar sekarang mau fokus pada masa depan dia gitu ya. Di situ kalau kalian bertanya kenapa dia cuek, apa ada cinta yang lain di hatinya? Tidak, di hatinya cuma ada kamu, harapannya cuma sama kamu. Cuman saat ini dia lagi benar-benar bersaing dengan hatinya sendiri untuk memilih antara kamu atau untuk berjuang untuk masa depan. Dan dia memilih untuk melakukan perjuangan masa depan seperti mencari, kalau yang menganggur dia mencari pekerjaan, mengadu nasib gitulah pokoknya ya. Jadi kalian jangan khawatir kalau jodoh ndak kemana ya. Dia tetap di sana mencari kebaikan buat masa depan agar kalian tidak selalu bertengkar ya. Kalau udah rumah tangga jangan bertengkar hanya karena mau ekonomi ya. Di sini terutama di sini ekonomi. Dia terlalu menoleh jauh ya. Menoleh terlalu untuk berharap sesuatu pentakel atau koin atau masa depan yang indah. Tapi di sini nanti tergambarkan oleh bottom of the deck yang akan terjadi kesuksesan ya, atau sumber yang tidak terduga, sumber keuangan yang tidak terduga, atau uang dari sumber yang tidak terduga, atau nasib baik ya. Kalian sekarang doain aja biar pasangan kamu yang kamu pertanyakan ini usahanya jalan lancar. Kalau usaha ya, kalau melamar pekerjaannya segera mendapat pekerjaan. Kalau lagi berbisnis ya bisnisnya lancar, dapat banyak PO ya kan. Ya di sini kamu nggak ditinggalkan, nggak cuma meninggalkan untuk mencari mengadu sesuatu nasib menjadi lebih baik ya, agar kalian di kedepannya bisa menjadi ya. Jadi seperti itu ya, tidak ada maksud meninggalkanmu. Oke,
Sekarang aku tanya kepada botik ya, apa ya, kalian harus bagaimana kalau setelah tahu ini kamu harus melakukan apa. Mungkin kalian kemarin marah-marah ya sama dia ya, karena sesuatu hal ya, mungkin merasa kalian dicuekin, nggak diabaikan gitu ya. Oke ya, kita sekarang kocok untuk pesan si botik, apa pesan kalian, pesan botik untuk kalian ya. Oke ya. Pilih ya, 3 dan 4. Oke, udah ya, 4 ya. Kita buka untuk pesan pertama dari amazing ya, amazing. Karena akan terjadi sesuatu yang tidak terduga pada pasangan kalian ini ya, yang sekarang lagi berjuang untuk masa depannya ya. Ini ya, hubungan kalian sangat amazing ya. Ada magic. Di sini segala sesuatu akan terjadi di hubungan kalian ya. Misalkan kalian pasangan kemarin cuek, jadi lebih baik gitu ya. Terus karena apa yang diharapkan sudah tercapai, jadi kalian tidak usah khawatir ya. Oke. Kemudian untuk pesan yang ketiga, aku buka dulu ya. Di sini ada bulan ya. Bulan itu diartikan sebagai perasaan ya, berarti kamu sebagai feminim ya. Misalkan kalian yang menonton feminim ya, gunakan perasaanmu ya, jangan terlalu curiga teramat sangat sama pasangan kamu ini ya. Kenapa dia cuek? Ternyata kan di sini dia lagi memperjuangkan hidupnya untuk kalian juga, untuk hubungan ini juga, karena dia berharap tidak lagi terjadi pertengkaran, tidak lagi terjadi perdebatannya karena masalah materi atau ekonomi atau salah paham gitu ya di sini ya. Kemudian yang ketiga ada keempat ya. Kekuatan doa ya. Di sini kamu harus membantu dia doa ya, agar segala sesuatu yang diimpikan dalam hubungan ini tercapai, karena kekuatan doa itu tiada batas ya. Oke. Nah, ini pesan dari botik ya untuk hubungan kalian. Sekarang Mendes mau shuffle White of Ampo ya. Apa pesan alam yang akan disampaikan pada hubungan ini? Pilihan nomor 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, 1. Oke, 1 2. Oke ya, 2 aja ya. Ini yang nomor 1. Ini yang nomor 2. Nomor 1. Ada kasih sayang. Nah, untuk terbina sesuatu hubungan ya, kalian juga tidak terlalu curiga ya, karena jawabannya kan sudah ada. Kenapa dia cuek ya? Dia lagi berjuang untuk kehidupan kalian berdua juga ya. Jadi dia lebih fokus untuk kehidupan kedepannya ya. Nanti setelah itu akan membawa harapan ini ke kamu ya. Oke. Kemudian ada kejarlah cintamu bila kamu yakin dia layak untuk diperjuangkan. Jadi seperti ini. Kalau kalian memang di sini merasa dicuekin dan kalian memang tidak terima ataupun tidak mau, ya udah, kalian ambil keputusan untuk dirembuk bareng. Kalau kamu nggak setuju dengan caranya gitu. Tapi kalau memang kamu bisa menerima apa yang dia lakukan sekarang ini hanyalah untuk
masa depan kalian juga. Ya udah, kalau ini berarti kan layak kalian untuk kejar, ya udah dikejar ya. Oke, yang pilih file nomor 1 seperti ini pesannya ya. Jadi kalian jangan merasa ragu-ragu atau merasa bertanya-tanya kembali ya. Ternyata dia itu cuek sama kamu bukan karena nggak suka atau nggak sayang atau marah, tapi karena memang dia punya suatu tujuan, mengejar suatu tujuan agar nanti hubungan kalian ke depannya itu menjadi lebih sejahtera. Karena mungkin kemarin sering-sering berdebat hanya karena sesuatu hal yang seperti misalkan materi atau karena komunikasi ya. Kalau sudah berkeluarga itu cenderung ke ekonomi, tapi kalau untuk yang lagi berpacaran itu biasanya cenderung ke komunikasi dan overthinking. Jadi kalian jangan overthinking lagi, di sini udah dijawab ya. Oke. Tetap jaga perasaan kalian untuk dia, jaga perasaan dia untuk kamu ya. Jadi apa, hubungan itu terdiri dari beberapa unsur, yaitu kasih sayang, kepercayaan, jujur ya, dan saling memberi satu tujuan. Oke. Jangan overthinking ya. Terima kasih yang pilih file nomor 1 ya. Cukup melegakan kan jawabannya? Ya, sekarang lebih tenang kan, lebih tenang. Oke. Jangan lupa ya subscribe-nya, jangan lupa like-nya, komen, subscribe, dan tekan tombol notifikasi ya. Des kok secepat ini ya, pesan aku cuman kalian jaga diri, jaga hati. Kalau udah berani berhubungan harus berani menanggung resiko ya. Apapun itu belum tentu benar seperti yang kamu lihat. Jadi kamu harus mencari tahu dulu, jangan langsung memvonis. Oke. Terima kasih sekali ya. Terima kasih, sukses selalu buat file nomor 1 ya. Terima kasih kamu sudah standby menonton di video Mendes dan standby di channel Mendes. Oke ya. Salam sejahtera, penuh persahabatan dari Mendes. Bye. Halo, masih di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kembali Mendes akan membacakan pilihan kalian ya, pilihan kartu kedua. Oke, bagaimana? Halo, nomor 2. Oke, diwakili oleh Leontin warna silver. Padahal di sini silver, kenapa di kamera jadi coklat? Dari coklat jadi hijau. Oke ya. Oke. Kita mulai dari bottom of the deck. Sekarang mulai aku tebar ya. Aku tarik ke sini aja ya biar lebih leluasa ya. Oke. Dari bottom of the deck-nya ada Jacks of Hearts atau diartikan sebagai teman dekat ya. Seorang pemuda yang berambut pirang. Dia seorang yang baik hati. Oke. Kemudian kita tebar kartunya. Mewakili apa yang dia lakukan. Mewakili perasaannya di sini ada The Hangman, ada The Emperor, Arcana Mayor, ada Five of Cups, ada Ace of Wands. Ya, oke. Kita mulai ulik ya. Kenapa dia cuek? Apa ada cinta yang lain di hatinya selain kamu? Ya. Di sini ada The Hangman ya. Suatu perubahan atau pencarian jati diri di sini sedang dia lakukan ya. Karena apa? Di sini dia sepertinya ya, dia ini digambarkan sebagai seorang yang maskulin ya, otoritas dan kekuasaan itu. Kalau dia misalkan bekerja itu dia seseorang yang berpengaruh gitu ya di sini ya. Atau kalau enggak, dia itu seseorang yang berjiwa kepimpinannya itu terlalu tinggi gitu ya. Dia mengalami kekecewaan cinta, entah kenapa dia meninggalkan kap-kapnya ini ya. Dia sangat kecewa dalam hubungan ini ya. Dia sangat mengalami kekecewaan dalam hubungan ini ya. Karena apa? Karena dia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan. Karena dia juga punya namanya apa itu, kekuasaan untuk menguasai hubungan ini, tapi ternyata dia tidak ada arti di sini ya. Dia benar-benar tidak bisa
menguasai hubungan ini, jadi dia merasa kecewa dalam hubungan ini. Kemudian dia mencari jati dirinya dulu, dia menenangkan diri dulu untuk menjadi perubahan, dan nanti dia akan bergerak melakukan sesuatu tindakan, ya. Apa itu? Coba aku lihat dulu dari klarifikasinya. Di sini ada Two of Pentacle, yaitu kelabilan, dan Next of Wand, ya. Dia lakukan dengan terburu-buru atau tergesa-gesa. Karena apa? Dia merasa putus asa dan sangat melelahkan di dalam hubungan ini, ya. Karena apa? Dia kemudian menenangkan diri. Di sini terjadi sesuatu yang mengecewakan dia hubungan ini, ya, tapi tidak diperjelas di sini karena Mendes juga tidak membuka kartu lagi, ya. Di sini hanya dia kecewa karena selama berhubungan dengan hubungan ini dia merasa sangat tidak dianggap gitu, maksudnya, ya. Akhirnya dia akan mencari jati dirinya sendiri. Dia bukan mengundurkan diri, dia membahas kekecewaannya dengan dirinya sendiri. Kan mungkin kalian yang membuat dia seperti ini. Kalian tidak komit dengan hubungan ini, jadi dia kecewa gitu saja, ya. Ya, dia punya sifat otoritas gitu loh. Dia tuh punya sifat maskulinnya tuh besar gitu loh. Kalau dia merasa nggak dianggap, ya sudah, karena dia itu seseorang yang digambarkan ini seseorang yang tampan, seseorang yang baik hati. Jadi seseorang emperor, ya, dimana sekarang kenapa dia cuek, ya. Dia cuek karena dia kecewa dengan hubungan ini. Kenapa dia kecewa dengan hubungan ini? Karena di sini tidak ada kestabilan hubungan, ya. Mungkin kalian dia mungkin yang terlalu berkuasa untuk hubungan ini, sehingga kamu merasa diatur terus sama dia, dan kemudian kamu mengundurkan diri, dan dia kecewa gitu, ya. Jadi akhirnya apa? Kamu pun jadinya malah bertanya-tanya, yang kemarin rasanya cuman kamu tuh ngertak dia, tapi jadinya malah seperti ini, dia cuek beneran sama kamu, ya. Akhirnya dia labil gitu loh. Dia aduh, bagaimana sih ini hubungan. Nah, dia bicara seperti itu. Akhirnya dia tanpa dengan pikir panjang, dia udah merasa lelah, dia sudah merasa tidak sanggup untuk mempertahankan hubungan ini, ya. Dia juga sudah banyak melakukan menenangkan diri, seperti mencari diri, menenangkan diri. Dia butuh perubahan. Makanya kenapa dia cuek? Dia tidak ada yang lain, cuman dia ingin menenangkan diri dan ingin untuk bisa jadi jeda, ya. Bisa jadi dia bikin jeda buat kalian, tapi bisa jadi dia memang sudah tidak mau meneruskan hubungan ini karena kekecewaan dia, gitu, ya. Dia merasa justru seharusnya dia yang kontrol, tapi dia merasa yang sekarang dikontrol. Awalnya dia yang kontrol, kamu kecewa, kamu mencoba menjaga jarak, dan akhirnya dia benar-benar juga menjaga jarak, ya. Akhirnya dia tidak lagi respon apa yang kamu lakukan. Nah, dia karena di sini sudah merasa lelah, dia sudah merasa sangat capek, dan dia segera ingin meninggalkan hubungan ini, ya. Dia ingin menenangkan diri. Dia pikir hubungan ini tidak terlalu penting. Karena apa? Karena dengan hubungan ini dia merasa justru rumit gitu loh, ya. Dia tanpa hubungan dia akan menyendiri saja, lebih baik menurut dia itu begitu, ya. Mending dia hidup sendiri aja tanpa hubungan, bebas. Seperti itu, ya. Segitunya deh, ya, segitunya aja. Dia cuek karena dia merasa kecewa, ya. Dia merasa di hubungan ini awalnya dia memang benar-benar yang mengontrol kamu karena sifat maskulinnya, tapi justru kamu yang ambil tindakan untuk membalasnya gitu loh. Jadi ya udah, dia kecewa. Kalau dia bilang kamu langsung juga membalas dengan jawaban pokoknya satu kata gitu, membuat dia itu merasa apaan sih hubungan ini. Terus hubungan ini membuat aku tidak nyaman gitu. Mungkin dia akhirnya labil dan mengambil tindakan tergesa-gesa. Dia sudah lelah sekali dengan hubungan ini, maka dia mending mundur dan dia ingin menenangkan diri saja. Dia tidak ada yang lain, ya.
Untuk perbaikan nggak ada sih di sini. Ya mungkin kalau memang kalian jodoh ya nanti dipertemukan, tapi di sini nggak ada perbaikan untuk menjadi kalian nanti berhubung lagi, nggak. Cuman dia melakukan perubahan untuk dirinya sendiri. Dia melakukan untuk perubahan dirinya sendiri untuk menjadi lebih tenang lah, lebih sendiri lah kata dia. Nggak usah pakai ada namanya pacaran, nggak ada namanya ini itu ya gitu. Dia lebih baik sendiri, hidup sendiri dengan kebahagiaan dia sendiri, karena dia memang seorang yang otoritas. Oke, sekarang aku ambil potik ya. Nomor 2 enggak ini kok. Dirasakan sakit ya, karena begitu ditinggalkan gitu aja. Ya, dia mau mencari hidupnya sendiri. Ya, dia mau sendiri. Dia tidak mau ada hubungan lagi apapun dengan siapapun. Dia lebih baik sendiri. Dia lebih baik sendiri, lebih baik untuk ke pentakel atau koin atau mencari uang atau bekerja. Dia akan lebih baik seperti itu. Dia tidak ingin lagi menjalin hubungan dengan siapapun. Oke. Aku kocok ini ya. Potiknya aku nyari itu kok nggak ada sih, tutup, jadi agak bengong-bengong gitu. Oke ya. Aku kocoknya aja, soalnya tutupnya nggak ada. Manis bukan apa. Pesan apa yang disampaikan oleh potik untuk satu hubungan ini? Kamu tentu sangat menderita di sini. Yang awalnya dia yang mengontrol kamu, ya, kamu nggak terima, kamu tinggalkan dia, nggak tahu untuk menggoda dia atau memang keinginan kamu agar dia jerah gitu, tetapi ternyata dia membalasnya sama. Dia juga cuek sama kamu, justru bahkan meninggalkan kamu. Ada aja hubungan spiritual ya, lebih baik kalian spiritual aja, berdoa. Kalau dia memang sudah mulai ke spiritual aja, dia mending lebih baik spiritual, lebih baik menenangkan diri, mencari jati diri, terus mencari yang dia pentingkan adalah materi untuk menyambung hidupnya gitu ya. Yang awalnya kamu cuma ketak-ketak sambal, katanya kamunya malah dicuekin sendiri dan malah justru ditinggalkan. Beban hidup ya, memang dia juga lagi ada beban hidup di sini juga. Kamu juga ya, bagaimana perpisahan jadi beban hidup kan, jangan main-main ya. Oh, nanti suatu saat kalian akan bersatu kembali ya, tapi kalian harus benar-benar berubah juga ya. Berubah, jangan main gini dong. Itu namanya kalau orang Jawa bilang itu satu kata gitu. Kalau dia berbuat begini, kamu jadi berlawanan gitu loh ya. Harusnya kan kalau hubungan itu kan saling melengkapi gitu. Kalau dia ada kekurangan, kamu yang nutupi kekurangan itu. Kalau kamu ada kekurangan, dia yang nutupin kekurangan itu. Jadi saling mengisi. Kalau di sini enggak ya. Saling bertolak belakang. Yang dia ngatur, yang kamu marah ya. Kamu pura-pura cuek, dia cuek beneran, jadi kacau. Takdir, karena memang ditakdirkan untuk bersatu, tapi nggak tahu kapan itu ya. Aduh, file nomor 2. Udah, biar kalian cari masing-masing dulu. Dia kan nggak bakal cari yang lain. Nah, kamu aja cari yang lain. Buat hiburan, buat fun-fun aja. Kalau dia cemburu berarti dia kan cinta sama kamu, ya kan? Dia suka stalking di medsos kamu nanti. Emang dia kan sebetulnya nggak ada alasan apa-apa ninggalin kamu. Cuman kalian sama-sama keras, kalian sama-sama punya pendirian masing-masing yang nggak bisa dipersatukan gitu loh. Kalian keras, dia keras gitu ya. Tapi kalau dalam hubungan itu keras ketemu keras itu harus dilunakkan. Caranya apa ya? Saling membenahi diri untuk tidak keras lagi ya. Mau hubungan kok ya kan, ada 4 tuh. Yang satunya begini, yang satunya begono, yang satunya ketak sambal, yang satunya bener kan dia tuh memang cinta sama kamu. Cuma ya itu
kamunya juga bandel gitu. Kalau diomongin itu ngeyel, kalau diomongin itu kamu disuruh begini iya tapi kalian nggak ngelakuin gitu, padahal dia tuh cinta benar sama kamu. Jangan mempermainkan hubungan tuh, kamu tuh nggak boleh mempermainkan hubungan tuh. Dia tuh serius sama kamu, benar-benar sayang sama kamu, tapi kamu dibilang begini marah, langsung ngambek, pura-pura cuekin bener. Sekarang nanya ke Mendes, nanya ke kartu tarot. Ada angka 7 apa nih di angka 7? Kamu lahir di angka 7 apa dia lahir di angka 7? Atau kalian jadian di angka 7? Atau kalian lahir di bulan 7? Atau dia lahir di bulan 7? Pokoknya ada apa di bulan 7 ini? Aduh, kalian geli aku bacanya. Apa? Keras ketemu keras. Ya. Kayak sekata gitu loh, sekata. Ih, kamu jangan begini. Apaan sih kamu nggak bolehin aku begini? Nah, gitu seperti itu. Akhirnya jadi seperti ini. Dan dia merasa kecewa sekali dengan hubungan ini. Mendekat pada pemilik kuasa alam, ya udah berdoa dulu. Kalau kalian memang jodoh akan bertemu, kalau tidak ya udah cukup sekian aja itu berjodohnya dengan ending yang tidak menyenangkan. Iya. Hubungan yang dengan ending yang tidak menyenangkan itu seperti ini nih. Udah, turunkan ego kalian masing-masing. Oke, yang pilih file nomor 2 ya, cukup sekian dulu ya. Ini cukup memberikan pembelajaran buat kehidupan kalian ya, buat kehidupan kita semua, bahwa egois itu jangan dipelihara, egois itu perlu diturunkan. Apalagi kalau menjalin hubungan itu jangan terlalu egois ya. Boleh jaga egois tapi jangan terlalu egois, sangat membahayakan hubungan itu. Kalau kalian tidak berani menurunkan egois, udahlah jangan menjalin hubungan. Pesan di sini kayaknya seperti itu. Oke ya. Jangan lupa selalu mengingat kepada yang punya hidup, karena di sini ada spiritual, di sini ada mendekatkan pada yang punya hidup. Oke ya. Oke, terima kasih sekali ya yang pilih nomor 2. Semoga senyum-senyum aja, jangan nangis. Kalian ini yang ego juga dipelihara ya kan. Oke ya. Terima kasih, jangan lupa like-nya, subscribe-nya, komennya terpenting, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar kalian bisa mendapatkan video Mendes yang lainnya ya, yang terbaru tentunya. Oke. Terima kasih sekali. Ada kata-kata salah adalah milik Mendes, ada kebenaran adalah milik Allah semata ya. Dan jangan lupa selalu semangat. Apapun yang terjadi dalam hubungan itu adalah resikonya. Oke ya. Bye. God bless you. Oke, masih bersama Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Di sini kita akan melanjutkan untuk pembacaan atau reading kartu pilihan nomor 3 ya, dimana diwakilin oleh Pros warna putih ya. Oke. Sekarang kita mulai membaca tebarannya di sini nanti ya. Kita tarik dulu di sini ya. Kita mulai dari bottom of the deck-nya. Di sini ada 4 keriting ya, 4 keriting. Kalian berdealing dengan elemen api ya, dengan Aries, Leo dan Sagittarius. Juga kalian berdealing dengan elemen air, Cancer, Scorpio dan Pisces. 4 keriting diartikan dengan perubahan untuk hal yang buruk ya. Kebohongan juga ada, dan pengkhianatan. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan reader tarotnya. Di sini ada the Suns ya, the Sun. Mewakili perasaan dia ke kamu. Ada Page of Wands. Ya, kemudian ada Ten of Wands. Terakhir ada Ten of Wands. Oke. Dimulai dari the Suns ya. The Suns. Di sini apa perasaan dia ke kamu itu kok berdiri seperti ini? Kenapa dia cuek? Apa ada cinta yang lain di hatinya? Ya, ayo kita ulik satu persatu. Ya. Di sini ada the Suns. The Sun adalah suatu harapan. Ya, suatu harapan atau sesuatu yang menghasilkan dari hubungan ini. Ya. Saat ini dia mengambil tindakan dan berjuang walaupun terasa membebani pikiran dia, membebani hidup dia ya. Dan jadi hubungan ini
sejatinya belum dia inginkan ya. Jadi dia merasa terbebani, tapi dia akan mengambil tindakannya ya. Terus kenapa ya dia akan menjalani memperjuangkan hubungan ini sekalipun sangat berat. Kemudian klarifikasinya kenapa? Ya karena dia ingin sukses saja dalam hubungan ini, makanya dia akan memproses hubungannya dengan belajar tentang kehidupan dari hubungan ini ya. Dan dia akan karena dia apa? Dia seseorang yang sabar di sini ya. Terus kenapa dia cuek ya? Karena dia lagi menjalani proses tanggung jawabnya dia. Itu mungkin dia kalau udah anak sulung ya dia memang lagi tanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap ibunya, karena mungkin bapaknya udah nggak ada atau bapaknya ibunya udah lanjut, jadi dia yang harus mengambil alih tanggung jawab itu ya, jadi tanggung jawab keluarga, jadi beban tanggung jawab hidupnya gitu. Kalau dia udah udah berkeluarga ya dia benar-benar hubungan ini keluarga ini memang harus diperjuangkan sama dia, walaupun dia harus memikul beban kehidupan yang berat gitu. Ini kalau untuk suami kamu. Kalau untuk yang kalian berdiri dengan seorang yang single parent ya, dia memang ada tanggung jawab untuk keluarganya dia. Kalau dia udah punya anak ya dia harus tanggung jawab sama anaknya. Kenapa dia cuek? Dia lagi fokus pada perjuangannya untuk mendapatkan petakel atau koin-koinnya agar dia bisa memenuhi kebutuhan atau tanggung jawabnya sebagai seseorang yang harus selayaknya bertanggung jawab gitu. Apa dia ada yang lain? Tidak ada sama sekali. Di sini tidak ada cinta yang lain, tapi dia justru cenderung untuk membentuk dirinya sendiri supaya dia bisa menyelesaikan tanggung jawabnya dia. Dia punya beban hidup yang lebih penting daripada sekedar ngurusin hubungan ini. Kalau dia sudah menikah ya dia lebih penting mencari keuangan atau maupun materi untuk mencukupi keperluan sehari-hari daripada memikirkan hubungan ini gitu. Kalau dia single parent dia ya sibuk untuk mencari uang karena dia bertanggung jawab terhadap anak-anaknya gitu ya. Gitu. Dia lagi berjuang pokoknya saat ini ya. Untuk apa? Ya itu untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi dia fokus. Terus hubungan kita bagaimana? Ya tetap diproses, cuman tidak terlalu dia fokuskan, dia tidak memprioritaskan hubungan ini karena dia sibuk. Dia lebih fokus ke urusan keluarganya dia ya. Nah dia tipe seseorang yang bertanggung jawab ya. Tipe seseorang yang bertanggung jawab ya kan? Dia tipe seseorang yang harus pekerja keras ya. Kesabaran dia bisa dipertanggungjawabkan, tapi dia harus bertarung untuk menghadapi kehidupan ini ya, yang dimana dia juga benar-benar harus bertanggung jawab karena ini adalah beban hidupnya dan dia tidak bisa mengandalkan orang lain selain dirinya sendiri ya. Jadi dia mulai belajar dari kehidupan ini setelah, kalau dia memang kemarin mengalami sesuatu dengan istrinya atau dengan suaminya, dia benar-benar belajar dalam hubungan yang kemarin ya, dia bertanggung jawab untuk hasil hubungannya yang kemarin itu. Sekarang dia tinggal bertanggung jawab dan dia juga melakukan lagi menjalankan suatu harapan untuk ke depan bersama kalian, tetapi di sini kalian bukan prioritasnya. Kenapa dia cuek? Ya dia cuek, dia sekarang lagi fokus pada pekerjaannya, pada masa depan anak-anaknya kalau dia udah punya anak, atau dia lebih fokus untuk keluarganya karena dia punya tanggung jawab terhadap keluarganya. Di sini gambarnya anak kecil, baru dia bisa juga dia udah punya anak atau dia single parent gitu ya. Oke. Sekarang Mendes akan cari tahu ya saran apa yang harus kalian lakukan untuk menindaki pilihan kartu nomor 3 ini ya. Oke, apa yang harus kalian lakukan? Di sini kalian memang benar-benar tidak diprioritaskan ya. Tapi kalian ada di hati dia, ada, cuma nggak diprioritaskan, makanya dia terlihat cuek sama kamu ya, karena dia ingin mencapai sesuatu hal yang lebih penting daripada sekedar hubungan ini ya. Ada tanggung jawab yang lebih penting. Jadi
dia nggak ada yang lain yaitu keluarga dia atau tanggung jawab dia. Nomor 3, jangan putus asa. Kalian bisa komunikasi kan, bisa komunikasi lagi. Mungkin ya namanya seorang pria itu kadang-kadang seperti itu, ada yang dipikirkan itu dia terus nggak ada prioritas buat kita gitu. Karena apa, dia lebih fokus, tahu sendiri kan seorang pria itu kalau udah punya satu fokus ya fokus di situ aja ya. Kalau kalian masih peduli dan masih sayang sama dia, ya udah kalian hubungin lagi baik-baik gitu ya. Dia kasih semangat dia supaya dia juga jadi ada energi positif buat kamu ya, menjadi suatu ternyata pasangan aku peduli akan kesusahanku gitu. Takdir ya. Ya memang seperti ini sifat dia, karakter dia seperti ini ya. Dia punya takdir. Takdir untuk bertanggung jawab terhadap masanya gitu ya. Jadi dia memang enggak meninggalkan kalian, dia tetap ada di hati kalian juga. Kamu masih ada di pemikiran dia, cuman saat ini ya dimohon dimengerti, dia lagi fokus pada tanggung jawab dia. Nanti suatu waktu juga dia akan memikirkan kalian, tapi nggak tahu kapan. atau kalian begini nih pesannya tuh, biarlah dia pergi ya. Biarlah kalau memang harus pergi ya udahlah, biarin aja dia pergi dengan kehidupannya ya, karena dia harus menyelesaikan tugasnya sebagai seorang yang bertanggung jawab ya. Nggak apa-apa, ikhlasin aja kalau kalian ikhlas. Kalau kalian nggak ikhlas ya udah, tungguin aja kok gitu tuh ya. Mau gimana lagi dong, memang seperti itu adanya ya kan. Tuh jadilah dirimu sendiri, jangan pakai topeng. Ya udahlah, kalau kamu memang nggak sanggup dengan hubungan ini karena dia cuek, jadi lebih mementingkan, lebih memprioritaskan yang lebih, ada yang lebih dia pentingkan, ya udah. Kalau kalian nggak sanggup ya jangan pakai topeng, bicara apa adanya aja. Kalau kamu nggak bisa menerima keadaan seperti ini gitu, tapi kamu harus siap menanggung resikonya gitu, yaitu putus. Twin flame, kalian twin flame sering terjadi banyak persamaan tapi banyak juga perbedaan. Jadi kalian apapun yang terjadi itu penyatuannya tergantung Allah saja. Karena apa, dan kalian memang ditakdirkan sebagai twin flame saja ya, bisa menjadi milik bisa tidak ya, itu karena kuasa Allah. Kalau twin flame itu kalian nggak bakal bisa melupakan kalaupun kamu pisah dari dari itu pasangan kamu. Misalkan kamu mengambil keputusan untuk meninggalkan dia karena kamu memang betul-betul nggak sanggup, karena kamu merasa dicuekin, merasa nggak dianggap gitu, tapi ya tetap aja kamu tersiksa di sini karena kamu sayang sama dia, dan dia pun tersiksa karena dia sayang sama kamu. Cuman karena dia seorang maskulin biasanya ya, ini yang biasanya yang seperti punya sifat seperti itu, seorang maskulin ya. Jadi dia punya pegangan teguh gitu, kalau dia lagi fokus satu ya satu aja gitu, tapi nggak ngelupain yang lain. Mungkin sesekali juga chat kamu sesekali, tapi kalau di saat dia ada waktu, karena dia harus menyibukkan diri dengan tugas-tugasnya. Kalau dia lagi bekerja, berjuang lagi, memperjuangkan lagi, menjalankan perjuangan untuk mencapai hidupnya itu menjadi lebih baik. Karena apa, tanggung jawab dia teramat sangat berat. Berjuang, beban hidup ya. Oke, aku shuffle pesan dari alam, nanti apa ya, kalian bisa ambil tindakan. Ini apapun yang terjadi tergantung kalian ya. Dia nggak ngelupain kamu, dia masih ada di hatinya, cuman sekarang lagi penuhin dengan fokus memikirkan tanggung jawabnya ya. Oke, satu ya. Bingung juga ya kamu ya. Jelas dong. Oke, udah 3 aja. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Oke. Ini bacakan satu persatu ya. Pesan alam untuk kamu yang memilih file nomor 3. Kasih sayang. Iya, karena ini terbentuk dari kasih sayang ya. Kalaupun nanti kamu misalkan nggak bisa landes aku dengan cara hidup dia yang lebih memprioritaskan aku, tidak seimbang dengan hubungan kita, nggak bakal bisa kalian lupa, karena kalian memang ada tanaman kasih sayang di hati kalian berdua ya. Tapi walaupun nanti kamu meninggalkan dia nggak bakal ngejar kamu. Karena apa,
dia tetap aja satu prioritasnya itu tanggung jawab, itu yang sangat dia prioritaskan sekali saat ini. Lupakan dia, ya udah lupain aja kalau kamu nggak sanggup, gitu aja. Memang seperti ini kamu kalau hidup dengan seorang Cancer, seorang Scorpio, seorang Pisces, atau seorang Taurus, atau seorang Virgo ya, dia itu orangnya setia, jujur, tidak neko-neko, tapi dia fokus sama satu. Kalau udah namanya fokus sama satu yang dia pikirkan, yaitu yang dia akan kerjakan sampai mencapai titik penyelesaian, baru nanti pindah lagi ke fokus yang lain. Tapi dia tipe setia ya, tipe yang tidak bisa mencari yang lain. Kalau udah dapat satu, ya udah satu itu, dia nggak bakal jatuh cinta sama yang lain gitu. Penuh kasih Tuhan, hubungan ini penuh kasih Tuhan ya. Terserah kalian ya, yang mengalami hubungan ini, terserah kalian, karena yang punya rasa kalian, yang punya tujuan dan harapan kalian. Jadi Mendes cuma menyampaikan pesan-pesan dari kartu pilihan nomor 3 seperti ini. Intinya di sini ya, pesan yang akan disampaikan secara diringkasnya itu, hubungan itu harus dengan kasih sayang, harus pengertian, dan harus saling percaya ya, dan jangan ego, gitu aja di sini ya. Di file nomor 3 dia tidak ego sih sebetulnya, dia masih memikirkan kamu, cuma dia ada yang lebih penting sekedar memikirkan hubungan, gitu aja. Tapi dia tidak memungkiri kalau hubungan ini juga penting, tapi saat ini tidak mementingkan hubungan ini dulu. Nah, tapi tahu kapan nanti kalau udah selesai dia akan mendekati kamu lagi gitu. Oke ya, yang pilih nomor 3, terima kasih ya, tetap semangat ya, jangan menjadikan sesuatu ini menjadi kamu down, jangan. Jadi aku selalu tekankan, ini hanyalah prediksi, jangan jadikan patokan, jangan jadikan dasar, tapi jadikan hanya sebagai motivasi ya, sebagai dorongan kamu untuk menjadi lebih semangat, menjadi lebih baik ya. Yang buruk kamu buang, yang baik kamu ambil ya. Kalau tidak resonate berarti kalian energinya tidak tertumpah di kartu-kartu ini. Jadi jadikan aja sebagai fun reading untuk mengantisipasi atau pembelajaran kalau nanti kalian menemukan masalah seperti ini, atau teman kalian menemukan masalah seperti ini, kalian bisa memberi solusi kepada mereka. Oke, terima kasih sekali ya udah bergabung dengan channel Mendes ya. Terima kasih, semoga kalian selalu diberikan kesuksesan ya, amin ya, selalu kesehatan ya, amin. Oke, nomor 3, love you, terima kasih ya, bye. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya ya, aku tunggu.